Ini beberapa kali. Kenapa? Karena di sini ada area RBS, Resistant Backup Support, dan konsolidasi juga cukup lumayan di sini. Ya. Jadi seperti itu. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang EOI. EOI itu apa? Area of Interest ya. Area of Interest. Ya, jadi ini adalah zona atau area gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya fair value gap. Fair value gap ini apa? Fair value gap ini adalah keseimbangan harga, ketidakseimbangan harga, sorry. Jadi konsepnya, ya bentar, gue gambar dulu ya. Fair value gap itu begini. Ya, ada yang belum tahu fair value gap? Ada nggak? Belum, Bang, belum. Yang lain? Atau udah tahu semua? Alhamdulillah udah, Bang. Udah ya. Oke, jadi kayak gini konsepnya fair value gap ya. Jadi itu ada 3 candle ya, yang dimana wick shadow-nya itu belum diambil. Ya, yang ini nih. Nah, ini belum diambil nih, harusnya di sini nih. Nah, tapi dia cuma sampai sini doang. Artinya di sini akan jadi gap yang belum diambil ya. Secara teori area sini tuh banyak yang ngantri karena belum ada yang belinya dalam artian ya, atau ini kan selling misalnya turun ya, warna merah aja kita tandain. Ya, ini kita tandain warna merah. Ini misalnya penurunan nih, sell ya. Nah, di sini belum ada yang beli gitu dalam artian ya, di area sini. Karena buyersnya itu ngambilnya cuma sampai sini. Artinya ada ketidakseimbangan harga dan banyak seller yang numpuk di area situ gitu harganya. Nah, sehingga ketika market itu sampai di sini, ya ada potensi buat seller itu cukup dominan karena barangnya cukup lumayan di area situ gitu. Nah, makanya ketika sampai di area fair value gap itu biasanya di respect ya. Cuman ada fair value gap tertentu saja yang di respect ya teman-teman semuanya, dan ada beberapa fair value gap yang nggak di respect. Kenapa? Ya karena mungkin di area situ udah diambil gitu. Ya, jadi sehingga fair value gap itu nggak lagi berfungsi yang cukup akurat gitu ya. Jadi seperti itu untuk fair value gap. Ya, atau yang disebut sebagai imbalance ya. Ya nggak bisa di. Kalau di SMC imbalance ya? Iya. Ya, IMB ya. Oh ya, rebalance ya. Ya kalau di ICT itu fair value gap gitu. Sebenarnya sama aja kurang lebih gitu ya. Intinya seperti itu ya. Oke, dan juga ya teman-teman semuanya, fair value gap ini ketika dia di respect, sorry. Oke, nah, bentar, jadi lock cuy. Ini kacau nih, bentar ya. Nah, intinya kalau fair value gap itu kalau di respect dia wajib close-nya itu di bawah ya. Jadi misalnya nih market mampir ke atas ya. Nah, wajib close-nya itu di bawah, itu baru ditandakan sebagai fair value gap di respect. Jadi teman-teman bisa cek konfirmasi ketika memang udah sampai di fair value gap ini gitu. Nah, tapi kalau semisalnya close-nya di atas berarti fair value gap itu gagal di respect karena buyers cukup dominan atau seller juga nggak terlalu banyak gitu dalam artian ya. Nah, jadi fair value gap sell di area sini kayak gini bentuknya, fair value gap buy juga seperti ini kurang lebih gitu. Kalau kita lihat di market juga kayak gini ya. Kita lihat ya. Nah, ini kan ada fair value gap nih. Nah, ini fair value gap ya. Nah, ini sebenarnya di respect gitu ya, di respect. Cuman dia balik lagi gitu dan diambil. Dan kenapa ini nggak berfungsi yang cukup akurat? Karena udah diambil terus balik lagi, jadi dia respect itu. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Ini juga fair value gap buy ya. Ini beberapa kali. Kenapa? Karena di sini ada area RBS, Resistant Backup Support, dan konsolidasi juga cukup lumayan di sini. Ya. Jadi seperti itu. Ini juga fair value gap ya. Nah, ini ntar kita coba cek. Ya, ini fair value gap ya. Nah, jadi kalau misalnya fair value gap ketemu fair value gap ini juga cukup akurat gitu. Ya, di respect dia langsung ke bawah,
terus close candle-nya di atas, ya udah full back entry gitu ya. Apalagi break-nya di atas, wah itu cakep tuh. Ya, jadi seperti itu. Ini juga portfolio gap ya. Nah, ini diambil di respect, tapi dia balik lagi di area apa namanya, SBR gitu, support backup resistance. Ya, jadi seperti itu untuk portfolio gap ya.